Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan Bismillahirrahmanirrahim. sharing tentang Riyadho 40 hari. Tapi saya tidak sharing gimana Riyadhonya, tetapi ujian menjalani Riyadho. Jadi saya punya grup sama teman-teman menjalani Riyadho selama 40 hari, yaitu sholawat Jibril. Tapi selama menjalaninya banyak sekali rintangan yang saya rasakan kayak gitu. Dari mulai ketika mau melaksanakan Riyadho, saya ngambil wudhu dulu, terus berkali-kali itu keran air itu tiba-tiba lepas mengenai saya sampai 2 kali kayak gitu. Terus tiba-tiba badan saya menggigil lemas tanpa kayak orang tidak punya energi seperti itu. Terus berikutnya ada lagi kayak semacam tiba-tiba kayak macam males kayak gitu. Terus tiba-tiba dikit-dikit nantilah nunda kayak gitu. Ada lagi ujian yang paling menyebalkan buat saya, yaitu emosi, marah, tiba-tiba kadang sesuatu yang menurut setan saya tuh bakalan istilahnya tuh mudah goyah dengan satu orang yang bikin menurut Allah tuh bikin kesal kayak gitu. Istilahnya Allah goda melalui dia kayak gitu. Banyak sekali cobaannya kayak gitu. Jadi untuk teman-teman yang lagi menjalani Riyadho 40 hari itu, ya intinya hati-hatilah kayak gitu, karena mungkin banyak macam cara untuk menggagalkan niat kita kayak gitu. Ada segala macam cara yang mungkin kadang dari kita sendiri yang banyak alasan, atau menunda, atau lagi capek, atau menunda dengan alasan nanti aja lah dulu gitu. Intinya yang namanya ujiannya Riyadho ini benar-benar banyak, dan saya tuh 3 hari udah lolos. Pas mau menuju 7 hari nih, itu banyak sekali rintangannya, apalagi mau menuju ke 21 hari itu ya Allah luar biasa kayak gitu. Dari sini saya tuh ngerasain ternyata benar dekat sama Allah itu nggak mudah kayak gitu. Banyak ujiannya kayak gitu, meskipun istilahnya gratis, tapi ya itu cobaannya luar biasa kayak gitu. Ya kadang sih kadang tanpa terkontrol juga sih kayak gitu. Tapi kadang kalau kita lagi sadar, ya kita menyadari semua itu, oh ya saya kan lagi Riyadho kayak gitu. Ya intinya sih gimana ya, kalau kita lagi Riyadho itu yang benar-benar menyiapkan mental, benar-benar menyiapkan diri kita, tenaga kita, pikiran kita, fokus sama Allah gitu. Karena yang namanya ujian tuh bisa datang dari diri kita sendiri, entah tiba-tiba kita sakit, entah kita tiba-tiba kayak kehilangan energi, entah kadang tiba-tiba kita ada benda yang mengenai kita ya, bahkan kadang air pun juga bisa kayak macam tiba-tiba kita kena semprot air kayak gitu, seperti kejadian saya ngambil wudhu, kalanya lepas langsung pure diri kita jadi basah semua langsung kayak gitu, ambiar dah. Terus yang lebih parahnya lagi untuk yang kedua kalinya, yaitu kalanya jatuh di kaki saya yang lagi cantengan kayak gitu. Itu masya Allah banget, sampai luka. Itu juga lukanya tuh bukan pas lagi di kaki yang jantangan, tapi di atas kaki lagi gitu. Jadi banyak sekali rintangannya, apalagi menuju yang ke hari 21. Masya Allah, ujian terberatnya adalah diuji dengan emosi, diuji dengan ketersinggungan,
banyak lah. Intinya di situ tuh kita kayak macam benar-benar di kayak gimana orang nyuci, yang namanya ujiannya orang dada itu seperti kayak kita nyuci baju, diunyak-unyak, disikat-sikat kayak gitu yang aku rasain kayak gitu. Cuman ya kembali lagi kalau kita mengingat bahwa kita sedang menjalani riadoh, ya kita harus siap dengan ujiannya riadoh kayak gitu, karena yang namanya dekat sama Allah itu tidak mudah. Makanya ketika saya tuh dekat sama Allah kayak gitu, saya berusaha kayak gitu, istighfar dulu 1000 baru sholawat kayak gitu. Sholawat itu memang sih targetnya kecil, kita target sih 1000, cuman kadang saya tidak sholawat sesuai yang ditargetkan. Yang penting saya selesai mencapai riadoh saya 1000, ya lebihnya saya tetap sholawatan kayak gitu tanpa dihitung kayak gitu. Jadi untuk teman-teman yang saat ini lagi menjalani riadoh, jangan kalah sama alasan. Alasan memang selalu benar, alasan selalu benar. Alasan bilang alasan saya nggak bisa jaga anak, saya juga jaga anak. Saya nggak bisa lagi jaga toko kayak gitu. Itu bukan apa ya, semakin banyak kita alasan, itu semakin menguatkan bahwa alasan itu adalah benar. Jadi yang namanya alasan itu selalu benar. Makanya perkecil alasan kita, tinggikan keinginan kita untuk melaksanakan riadoh. Kalau perlu sih, kalau riadoh itu dijadwal aja kayak gitu. Jadi jadwal secara pribadi, misalnya nih kita baca sholawat 1000 di sajadah, ya kita lakukan di sajadah, entah dicicil 5 kali waktu atau langsung sekali duduk kayak gitu, atau enggak di tengah malam, atau enggak di waktu duha, terserah kayak gitu. Yang pasti kayak gitu usahakan. Kalau memang di bagian sajadah ini kalian mungkin terburu-buru semua, saya tidak tahu kesibukan kalian juga bisa kayak gitu langsung sholawatan, entah lagi duduk, entah lagi sambil jaga toko, sambil jaga anak, sambil lagi masak, sambil jadi karyawan atau jaga jualan atau semacamnya lah. Saya tidak tahu aktivitas kalian di sana kayak gitu, sholawat aja kayak gitu. Ya mungkin meskipun tidak seperti yang dilakukan di sajadah, mungkin kalau di sajadah kan kita harus tawasul dulu kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau ketika kita mungkin lagi keadaan duduk atau santai, langsung sholawat juga nggak apa-apa kayak gitu. Yang penting sholawatan aja, jangan sampai ditinggalkan. Apalagi kita menjalani riadoh, minimal kita kayak perhatikan betul kayak gitu. Jadi ketika mau riadoh, siapkan mental, siapkan emosi kita, siapkan kefokusan kita, siapkan hati kita, fokus sama apa yang mau dilakukan kayak gitu. Ingat, ujian riadoh itu tidak mudah kita jalani kalau kita benar-benar nggak siap kayak gitu. Bisa jadi tiba-tiba kita bosan dengan sholawatnya kayak gitu. Ujiannya tuh banyak kayak gitu. Mungkin menurut kalian yang punya pengalaman tentang riadoh, ujian apa yang kalian rasakan, sharing ya di kolom komentar. Kita berbagi pengalaman tentang ujian menjalani riadoh kayak gitu. Pastinya setiap orang berbeda-beda ujiannya kayak gitu. Untuk yang teman-teman mau mengikuti riadoh, silahkan tinggalkan nomor WA-nya di kolom komentar. Nanti saya akan hubungan langsung ke grup saya kayak gitu. Untuk saat ini masih episode riadoh 1000. Untuk berikutnya nanti ada episode riadoh yang 10.000 kayak gitu. Nah, ini masih cerita tentang ujian riadoh 1000 sholawat ya. Jadi ujiannya riadoh
sholawat Jibril 1000 kali. Ya udah, untuk teman-teman yang sudah melaksanakan riyadoh, silahkan sharing di kolom komentar, berbagi pengalaman dengan saya. Oh ya, terima kasih sudah menonton channel Umi Akmal. Support selalu Umi Akmal. Mungkin ada pertanyaan, silahkan juga ditanyakan di kolom komentar. Sampai di sini sharing saya tentang ujian riyadoh sholawat Jibril 40 hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.